Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu berseru-serulah kepada Tuhan dan kembali menaati firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan membaca Mazmur 107 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 sebagai berikut. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkan oleh Tuhan hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Amin. Firman Allah ini merupakan peringatan untuk orang-orang yang tidak mau menerima nasihat firman Allah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan bahkan menista nasihat-nasihat dari yang maha tinggi. Pasti ada akibatnya yang sangat fatal. Dikatakan orang-orang itu kemudian duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ayat yang ke-12 tadi mengatakan, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Tuhan sengaja menundukkan hati mereka yang sombong, yang tinggi hati, yang keras, ditundukkan. Dengan Tuhan itu mengizinkan satu pencobaan yang sangat berat menimpa mereka, sehingga mereka hancur. Mereka tidak berkutik dan tidak ada satu manusia yang sanggup menolong. Tapi ada satu jalan keluarnya, yaitu ayat yang ke-13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ini langkah yang pertama, yaitu kembali kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Yahweh Elohim. Ya, berseru-serulah kepada Tuhan. Angkat kembali jiwamu yang terpuruk, yang hancur itu, angkat kembali, datang kepada Tuhan. Beribadah kembali kepada Tuhan, datang ke gereja. Ya, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kesesakan, dari kecemasan mereka. Ya, jadi ini tentu dengan firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan dengan rendah hati, dengan lembut hati. Ubah hatimu yang keras menjadi lembut supaya dapat menerima firman Allah. Maka imanmu akan tumbuh, akan timbul oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus, dan kecemasan itu pertama-tama akan dilalukan dari hati kita. Ya, hati kita tidak cemas lagi, tidak putus asa, tapi mulai bangkit, mulai ada iman, mulai ada pengharapan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian ayat yang ke-14, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Puji Tuhan, haleluya. Dikatakan dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dikeluarkan dari kegelapan, dari cengkeraman kuasa kegelapan, cengkeraman iblis, dikeluarkannya, dilepaskannya, dimerdekakannya, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Dosa-dosa yang membelenggu mereka, kebiasaan-kebiasaan dosa yang najis, kotor, jahat,
yang membelenggu mereka dipatahkan. Belenggu-belenggu yang membelenggu pikiran jiwanya dipatahkan. Tapi ini tentu saja lewat proses, yaitu kalau kita ini kemudian juga bersedia bertekun menjadi murid Tuhan yang sejati, ya. Menjadi murid berarti sedia diajar firman Allah, sedia ikut program pemuritan, bukan hanya ibadah hari Minggu, tidak cukup itu, ya. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 32 mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita ini harus lebih dulu mengetahui kebenaran. Haleluya. Dan kebenaran itu bukan hanya hukum, tapi Yesus itulah juga kebenaran. Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu merupakan satu kebenaran yang dinamis, yang hidup, yang penuh dengan kuasa, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam jiwa, hati, dan pikiran kita, yang diiluminasikan, diterangkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, dan itu yang akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu, mungkin belenggu kemiskinan, belenggu-belenggu kutuk, belenggu sakit penyakit, belenggu-belenggu dosa kenajisan, mungkin sudah jadi orang yang homoseks, yang lesbian dan sebagainya. Itu satu belenggu dari setan. Firman Allah itu berkuasa untuk membebaskan kita menjadi manusia yang normal, bahkan manusia Allah yang berkodrat ilahi. Ayat yang ke-15 dari Mazmur 107 tadi mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Amin. Puji nama Tuhan, mukjizat akan terjadi pada kita. Pertolongan Tuhan yang ajaib pasti akan terjadi, tapi kita lebih dulu harus kembali kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, setia menjadi muridnya Tuhan, menaati, banyak doa dan minta dipenuhkan Roh Kudus. Pasti saudara akan dikeluarkan dari belenggu-belenggu dosa itu, belenggu penyakit, belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, belenggu kegagalan. Puji Tuhan, pegang firman Allah ini, perhatikan, renungkan kembali, Tuhan beserta saudara dan membela di pihak saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, agar dalam keadaan terjepit, dalam keadaan apapun, kami kembali kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, berseru-seru kepada Tuhan dengan iman, merendahkan diri, haleluya, dan datang beribadah dengan setia menjadi murid Kristus yang sejati. Pasti kami mengalami kemerdekaan dari segala macam belenggu-belenggu itu, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan di pihak saudara memberikan kemenangan.